kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa, tahukah kamu kapan dan bagaimana proses Islamisasi di tanah Jawa? Islam masuk ke Jawa melalui pesisir utara Pulau Jawa. Bukti sejarah tentang awal mula kedatangan Islam di Jawa yaitu antara lain adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasyam yang meninggal pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita paparkan sekelumit kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Demak. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500, sementara Majapahit hancur beberapa waktu sebelumnya. Menurut sumber sejarah lokal di Jawa, keruntukan Majapahit terjadi sekitar tahun 1478. Hal ini ditandai dengan Candra Sangkala Simahilang Kertaning Bumi yang berarti memiliki angka tahun 1400 Saka. Raja pertama kerajaan Demak ialah Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fatah memerintah Demak dari tahun 1500 sampai 1518. Menurut cerita rakyat Jawa Timur, Raden Fatah merupakan keturunan raja terakhir dari kerajaan Majapahit yaitu Raja Brawijaya V. Kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama yaitu beras. Barang dagangan yang diekspor kerajaan Demak antara lain beras, lilin, madu. Barang-barang itu diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasar. Mataram. Setelah kerajaan Demak berakhir, berkembanglah kerajaan Kajan di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya, bahkan berhasil mengalahkan Arya Kanasan dan berusaha merebut kekuasaannya. Tokoh yang membantunya mengalahkan Arya Kanasan adalah Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gade Pemanahan. Ia diangkat sebagai bupati atau adipati di Mataram. Kemudian putranya Raden Bagus atau Danang Sriwijaya diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya dan dibesarkan di kerajaannya. Kesultanan Banten. Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan melakukan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikan sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah melakukan tersebut, Maulana Hasanuddin atau lebih sohor dengan sebutan Fatahillah mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan yang kemudian hari menjadi pusat kementerian yakni Kesultanan Banten. Di Kesultanan Cirebon, menurut berita Tommy Pires sekitar 1513 diberitakan Cirebon sudah termasuk ke daerah Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Penguasaan di Cirebon ialah diusah sebagai bawahan PT Rodia. Cirebon terutama mengekspor beras dan banyak bahan makanan lainnya. Kota ini berpenduduk sekitar 1.000 orang. Menurut Tommy Pires, Islam sudah hadir di kota Cirebon 40 tahun sebelum kehadiran Tommy Pires sendiri. Perkiraan kehadiran Islam di kota Cirebon menurut sumber lokal Jarita Purwakarta Jaruban Nagari Karya, Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1720 Masehi. Dikatakan bahwa Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon pada tahun 1440 Masehi dan mengajarkan Islam di Gunung Sembung bersama-sama Haji Abdullah bin Iman atau Pangeran Cakrabumi, yaitu Syarif Hidayatullah.